Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi kali ini. Dan kepada teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 2005 1214054 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Pada hari ini, yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang penjadwalan proses Scheduler Remaining First atau biasa disebut SRF. Baik, mari kita mulai. Dalam sistem operasi tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang dilaksanakan terlebih dahulu dalam suatu sistem. Jika tidak, proses tersebut akan berantakan dan saling menyerobot satu sama lain. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun ada beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Jadi, pengertian penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang sedang berjalan, kemudian kapan dan selama berapa lama proses berlangsung atau berjalan. Kalian tahu nggak sih kenapa harus ada sistem penjadwalan? Tujuannya untuk mencapai optimasi kinerja pada sistem komputer berdasarkan kriteria tertentu, sehingga kinerja komputer itu efektif dan optimal. Adapun kriteria dari penjadwalan tersebut, yang pertama adalah adil. Apa yang dimaksud adil? Maksudnya adalah proses-proses yang masuk dalam penjadwalan harus diperlakukan sama, yaitu masing-masing dari proses mendapat pelayanan jadwal dari prosesor dan semuanya dari proses-proses tersebut harus mendapatkan pelayanan dan penjadwalan dari prosesor yang mempunyai pelayanan yang sama. Tentu saja, waktu yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh proses-proses tersebut. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua adalah efisiensi. Yang dimaksud efisiensi di sini adalah waktu proses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio antara waktu processing dengan total waktu operasi dari sistem komputer sendiri, agar diketahui seberapa efisien penjadwalan pada proses yang sedang berlangsung. Untuk yang ketiga, ada response time. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menanggapi proses-proses yang masuk ke dalam penjadwalan, di mana response time ini ada dua sub kriteria di dalamnya, yaitu sistem interaktif
Dan yang kedua adalah sistem waktu nyata atau real time. Sistem interaktif ini yang dimaksud adalah sistem interaktif di mana sistem ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan oleh perintah terakhir kali yang diperintahkan oleh user. Semisal mouse yang digerakkan dengan tujuan memerintahkan kursor bergerak di monitor. Pengguna menggerakkan mouse dan kursor bergerak. Nah, di antara kedua waktu itu, di tengah-tengah dari sang user mengklik dengan kursornya diklik yang berada di dalam monitor, di antara kedua waktu itu tersebut disebut sistem interaktif response time. Selanjutnya adalah sistem waktu nyata atau real time. Nah, sistem ini sebenarnya disimulasikan yang menyamai proses yang sebenarnya di dunia nyata yang disimulasikan dalam sistem komputer. Sistem real time ini tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi, namun juga mengutamakan interval dari waktu tugas yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya sistem real time ini adalah sistem yang menggunakan deadlock, yang berarti proses harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Sementara ini yang tidak real time yaitu adalah sistem yang tidak ada deadlock walaupun waktu responnya cepat. Untuk yang keempat adalah turnaround time. Turnaround time yang dimaksud di sistem ini adalah waktu yang dihabiskan saat mulai masuk ke dalam sistem sehingga proses itu diselesaikan oleh sistem. Pada dasarnya, di mana waktu yang dimaksud adalah waktu penjumlahan, waktu eksekusi, dan waktu tunggu. Maka, jika kedua waktu itu dijumlahkan, maka yang dimaksud adalah turnaround time itu. Jadi, secara singkatnya, turnaround time itu adalah penjumlahan dari waktu tunggu dan waktu eksekusi. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir itu adalah throughput. Adalah sejumlah kerjaan atau proses yang bisa diselesaikan dalam satuan waktu. Cara untuk mengekspresikannya adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi itu dalam satu unit atau interval waktu. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi penjadwalan. Dalam strategi penjadwalan itu ada dua, yaitu adalah non-preemptive dan yang selanjutnya adalah preemptive. Penjadwalan non-preemptive jika prosesor sedang menggunakan CPU, proses tersebut akan membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya atau berhenti dalam keadaan wait, jadi ditunda. Dapat dikatakan bahwa non-preemptive ini merupakan proses yang hanya dapat dilakukan sesekali run saja, kemudian diselesaikan sampai akhir proses tersebut tanpa ada proses menyela. Beda halnya dengan preemptive. Penjadwalan preemptive pada saat proses sedang menggunakan CPU dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam hal ini harus selalu dilakukan perbaikan data. Proses ini adalah kebalikan dari proses non-preemptive tadi, yakni proses ini bekerja, maka proses dapat disela. Sehingga
proses ini akan kembali ke proses setelah CPU menyelesaikan proses yang menyala tadi. Jadi bisa untuk proses ditunda jika ada di preemptive. Tapi jika non-preemptive itu tidak boleh disela. Dan untuk algoritma penjadwalan bisa dilihat seperti gambar tersebut. Yang termasuk non-preemptive ada first in, first out, atau first come, first serve. Yang selanjutnya adalah sort job first. Yang ketiga adalah highness ratio next. Dan yang terakhir adalah multiple feedback queues. Yang selanjutnya adalah preemptive. From ini mempunyai anggota adalah round robin, granted scheduling, priority scheduling, dan yang kita bahas sekarang adalah shortest remaining first. Lalu apa sih definisi dari SRF itu? SRF adalah algoritma di mana setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil, termasuk juga proses-proses yang baru saja tiba atau proses yang baru saja datang. Hal ini mengakibatkan waiting time yang sangat pendek untuk setiap proses. Dan karena hal tersebut, waiting time rata-rata menjadi lebih pendek dari proses-proses yang lain. Sehingga dapat dikatakan adalah algoritma ini adalah yang paling optimal. Memang proses SRF dan SJF agak sedikit sama, tetapi pasti ada perbedaan. Contohnya, jika di SJF, jika ada suatu proses telah dieksekusi, maka mutlak tidak bisa diambil alih oleh proses yang baru meskipun dalam hal darurat, seperti yang dikatakan sebelumnya. Berbeda dengan SRF itu. Di sini SRF, proses yang sedang dieksekusi masih bisa diambil alih oleh proses lainnya. Singkatnya, SRF itu adalah penjadwalan yang berprioritas dinamis. Kelemahan dari SRF sendiri mempunyai overhead lebih besar dibandingkan SJF. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Kelemahan yang kedua adalah tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan, sehingga proses besar yang kita pentingkan itu kadang harus menunggu lebih lama. Dan yang ketiga adalah job-job lebih lama. Berarti dengan variasi tunggu lebih lama dibandingkan dengan SJF. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan, menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja lebih baik dibandingkan SRF. Logaritma dari SRF sendiri bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata. Contoh, pada toko baju, ada pembeli pertama ingin mendapatkan pelayanan saat memilih baju. Kemudian, datang pembeli kedua yang ingin mendapatkan pelayanan saat memilih baju dan mencoba baju tersebut. Otomatis, pembeli kedua akan mengantri. Tetapi, tiba-tiba datang pembeli ketiga yang ingin langsung membeli baju tanpa memilih, tanpa mencoba. Jadi, dia sangat cepat, sangat ringan, sangat kecil urusannya kepada pembeli ketiga tersebut. Maka,
pelayanan dari toko tersebut akan langsung melayani pembeli ketiga dan menjeda dari pembeli kedua dan pertama tersebut. Dan apabila telah selesai urusannya kepada yang lebih kecil, untuk proses yang lebih kecil yang dimaksud di sini adalah pembeli ketiga, maka si pelayan akan melanjutkan pelayanannya ke pembeli pertama dan disusul oleh pembeli kedua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.